Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novitasari, NIM 1120014, akan menyampaikan terkait dengan pemikiran kalam Al-Asy'ari. Al-Asy'ariyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Pada awalnya Al-Asy'ari ini merupakan seorang murid dari seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Al-Juba'i. Beliau telah mengikuti Al-Juba'i sampai usianya mencapai 40 tahun. Karena kecerdasannya, kemudian ketelitiannya, dan juga kelebihannya lainnya, beliau seringkali menggantikan gurunya untuk mengisi debat atau mengajarkan murid yang lainnya. Alasan beliau keluar dari Mu'tazilah yaitu ada beberapa alasan. Yang pertama, beliau bermimpi bertemu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berkata kepadanya bahwa aliran Al-Mu'tazilah itu merupakan aliran yang keliru atau salah. Yang benar adalah aliran Ahlu Hadis. Yang kedua adalah beliau Al-Asy'ari bertanya kepada gurunya, dan gurunya memberikan jawaban yang mana Al-Asy'ari semakin ragu dengan paham yang diyakininya selama beliau mengikuti gurunya itu. Perlahan beliau mulai meninggalkan paham Mu'tazilah dan mengganti dengan paham baru yang telah dibangunnya, yang dikenal dengan aliran Al-Asy'ariyah. Nah, keyakinannya semakin mantap ketika aliran Mu'tazilah dilarang sebagai mazhab negara oleh Al-Mutawakkil dan diganti dengan aliran yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga itu beliau semakin intens untuk merumuskan keyakinan-keyakinan dalam aliran teologi baru yang telah beliau bangun. Dan kemudian nyatanya aliran yang beliau bangun itu banyak diterima oleh masyarakat luas, dan kemudian menjadi suatu mazhab yang mana saat ini telah menyebar di seluruh dunia. Inti dari pemikiran teologi Al-Asy'ari ini adalah Sunnisme. Hal ini dikatakan dalam bukunya sendiri, misalnya dalam Al-Ibanah, bahwa pedoman yang dianutnya adalah berpegang teguh kepada kitab Al-Quran, Sunnah Rasul, dan riwayat sahih dari para sahabat, tabi'in, dan pemuka hadis. Di samping itu juga beliau mengikuti fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Pemikiran teologi beliau yang pertama adalah sifat. Beliau mengakui sifat-sifat Tuhan yang sesuai dengan zat Tuhan sendiri dan sama sekali tidak menyerupai sifat makhluk. Bahkan Tuhan pun mendengar, namun tidak seperti kita mendengar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurut Mu'tazilah, manusia berkuasa atas perbuatannya sendiri dengan kuasa yang diberikan Tuhannya kepadanya. Menurut Jabariyah, manusia tidak berkuasa atas apa yang mereka perbuat. Menurut Al-Asy'ari, beliau berpendapat bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa untuk memperoleh sesuatu perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah melihat Tuhan. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Sedangkan golongan musyabihah, Tuhan dapat dilihat dengan cara tertentu dan pada arah tertentu pula. Namun Al-Asy'ari mengambil jalan tengah dengan berpendapat bahwa Tuhan dapat dilihat namun tidak dengan cara dan arah tertentu, seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 44 dan Al-Mutaffifin ayat 15. Dalam penjelasan lain, beliau berpendapat bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat. Yang keempat adalah terkait dengan dosa besar. Anggapan aliran-aliran yang lain tentang dosa besar kan seperti syirik, bunuh diri, zina, takabur, minum khamar, dan lain sebagainya. Menurut Mu'tazilah, apabila pelaku dosa besar tidak bertaubat meski masih memiliki iman sedikit dan ketaatan, dia tidak akan keluar dari api neraka.
Sedangkan menurut Al-Asy'ari, orang mukmin yang mengesahkan Tuhannya tetapi fasik atau tetap berbuat dosa, itu terserah kepada Tuhannya apakah akan diampuni dan langsung masuk surga atau akan dijatuhi siksa karena kefasikannya. Yang kelima adalah Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Asy'ari mengecam pendapat bahwa Al-Quran itu merupakan makhluk. Golongannya semacam ini Al-Asy'ari sampai berkata bahwa yang mengatakan hal seperti ini, Al-Quran adalah makhluk, merupakan seorang kafir, karena beliau mengadopsi pendirian orang kafir yang menganggap Al-Quran sebagai ucapan manusia, in huwa illa qaulul bashar. Kemudian mengapa beliau mengatakan Al-Quran sebagai kalam Allah? Sebab memakhlukkan Al-Quran secara tidak langsung sebenarnya telah berketetapan bahwa Al-Quran tidak memiliki otoritas dalam mendikte manusia. Pandangan sangat berbahaya bagi keutuhan doktrin atau akidah. Karena itu, paham tersebut ditolak secara keras oleh Al-Asy'ari. Berangkat dari asumsi tersebut, maka Al-Asy'ari berpendirian bahwa memahami Al-Quran tidak hanya bisa mengandalkan akal, tapi harus mengikuti petunjuk sunnah dan riwayat salaf al-mutaqaddimin. Penalaran akal bisa digunakan selama dapat memperjelas Al-Quran. Begitu pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kekeliruan, kesalahan itu murni datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.